Hai guys, welcome to my channel. Jadi di video pertama aku ini, aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah aku kumpulin dari Instagram dan juga TikTok. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Raisa Nativa. Ini pertanyaannya banyak banget guys, sumpah. Hobi kakak apa? Kak Iko suka makanan apa? Warna favorit Kak Iko apa? Kak Iko umur keberapa? Semoga kepilih. Jadi mungkin aku sekalian perkenalan ya di sini. Bagi yang belum tahu, nama aku Aiko Yunichi. Umurku 19 tahun. Aku tinggal di Surabaya, asal kota Banjarmasin, dan tanggal lahirku 20 Juni 2001. Terus hobi kakak apa? Hobiku makan. Terus apalagi ya, TikTok kan juga aku suka nari. Oh nggak bisa nyanyi guys, sedih kan ya. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih. Sama aku suka banget baca buku. Kak Iko suka makanan apa? Nih, Indomie juga aku suka guys, pastilah ya. Terus aku suka makan ayam goreng, McD, nugget, salmon mentai, aku suka banget. Dan katanya makananku kok nggak sehat semua ya. Tapi kayak yang nggak sehat itu enak nggak sih memang? Oke lanjut. Warna favorit Kak Iko apa? Hitam aku suka, putih suka, warna-warna pastel suka. Aku sebenarnya suka semua warna sih, kecuali hijau. Aku nggak seberapa suka hijau. Tapi selama warnanya yang pastel-pastel aku suka. Kak Iko umur berapa? 19 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini dari gak ada namanya. Dia pakai emoji kayak gini. Terus pertanyaannya itu, Kak Iko punya saudara apa enggak? Aku punya saudara. Jadi aku tuh 3 bersaudara guys. Aku paling kecil. Kedua ada kokoku. Terus yang pertama ada ceceku. Cuma ceceku ini udah married gitu guys. Pertanyaan selanjutnya dari Sanda AFF. Kak Iko suka yang manis-manis apa enggak? Enggak. Jujur aku bisa makan manis, tapi kalau terlalu manis aku tuh kayak enek gitu loh guys. Jadi aku biasanya kalau misal nih aku pesen kayak milk tea atau apa, sugarnya itu aku less sugarin gitu, supaya nggak terlalu manis. Next question dari Zeva_Adel. Nggak kepingin pacaran C. Jujur nih banyak banget sih yang tanya. Biasanya di TikTokku, di Instagramku banyak yang tanya gini. Tapi jujur ya guys, aku tuh gak ada waktu. Kayak aku tuh jarang bales chat. Bahkan teman-temanku biasanya ngomel kayak, ih dichatin kemarin balesnya besok gitu. Soalnya kayak bener-bener aku tuh fokus kerja sama buat konten, ngurus endorsan sekarang. Kayak gak ada waktu buat chatting-chatting, PDKT, perkenalan tuh udah gak ada waktu. Tapi kalau one day ada yang datang bisa ngertiin kalau aku sibuk, bisa terima aku apa adanya juga, terima keluargaku gitu-gitu, ya kenapa enggak gitu kan. Next question dari Miracle Augusta. Ciri-ciri jodoh yang kakak mau kayak gimana? Sebenarnya kalau aku ya yang paling penting tuh seiman. Bisa terima keluargaku, bisa terima aku dan segala masa laluku gitu. Terus gak terlalu banyak menuntut. Apalagi ya? Ya udah gitu-gitu aja sih. Sama gak tukang selingkuh, harus setia. Next dari Grace.n2.2007. Harapan Cece ke depannya apa? Kalau aku pribadi secara karir pasti aku berharapnya bisa jadi orang yang lebih sukses, lebih maju, dan bisa membawa dampak positif bagi orang di sekitarku, termasuk kalian juga. Tapi kalau keinginan dari benar-benar diriku sendiri, aku pingin bagian orang tua dulu sih pastinya. Karena kita nggak ada yang tahu orang tua kita umurnya sampai kapan, dan aku nggak mau penyesalan datang di akhir. Jadi yang paling pertama tuh bahagiain orang tua dulu. Kalau bisa aku mau bawa papa mamaku ke luar negeri, beliin apa yang mereka mau. Sama kayak waktu aku kecil aku dibawa ke luar negeri, terus dibeliin apa aja yang aku mau gitu. Next dari Cairani Agustin 98. Hai Aiko, salam kenal ya. Aku sangat suka semua konten Iko di TikTok. Aku salut bisa secepat itu meningkat drastis. Semangat selalu. Pertanyaannya, apa keluh kesah selama Aiko membuat konten di TikTok? Apa ada yang membuat Aiko down karena hate comment? Dan I hope you can notice me, thank you. Jadi pertama-tama aku mau bilang terima kasih buat supportnya. Dan kalau pertanyaan, apakah keluh kesah selama aku membuat konten di TikTok? Mungkin keluh kesahnya itu ketika aku udah susah-susah buat konten. Kadang sampai aku skrip juga, nulis di buku panjang lebar. Tapi ketika feedbacknya kurang bagus, aku merasa kayak down gitu. Merasa kayak belum bisa menghibur kalian. Itu kayak
bikin aku kayak sedih sih gitu. Tapi nggak apa-apa, semua kritikan, masukan aku terima sebagai kayak ya ini aku harus bisa jadi orang yang lebih baik. Aku bisa jadi orang yang bisa lebih menghibur kalian lagi. Dan juga kalau ditanya apa ada hate comment yang buat aku down, jujur banyak sih. Aku sebenarnya nggak masalah ketika orang-orang berusaha jatuhin aku gitu, nggak masalah. Karena aku merasa juga ya memang ketika kita membuat suatu konten pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi ketika kalau kata-katanya terlalu berlebihan dan cenderung kayak gimana ya, sampai bawa-bawa ras dan agama, jujur tuh buat aku sedih sih. Merasa kayak didiskriminasi aja. Tapi nggak apa-apa, kebanyakan aku nggak masukin ke hati kok. Next question dari Meme Oktv. Satu hal yang bikin kamu tegar apa, Iko sayang? Jujur ketika banyak orang yang pengen jatuhin aku, ketika aku down, aku merasa kayak aduh aku mau nyerah aja. Aku merasa kayak gini, aku ingat apa yang sudah membuat aku sampai di sini, apa yang aku lalui, apa yang aku korbankan, dan terutama tujuan aku untuk terus bertahan itu apa yang ingin aku capai dan untuk siapa aku bertahan gitu. Aku punya mimpi yang besar, aku pingin membahagiakan orang tuaku, aku pingin bisa memberi dampak positif di orang sekitarku. Aku merasa kalau aku sampai di sini menyerah, kayak nanggung nggak sih? Udah banyak yang aku lalui gitu, udah seberapa lama aku berjuang, apa yang aku korbankan itu udah banyak. Jadi aku merasa nggak boleh nyerah sih aku harus bisa mencapai mimpiku, memberi dampak positif bagi orang lain, bisa membahagiakan orang tuaku. Di saat itu juga aku yakin mentalku sudah lebih kuat dan gak akan ada orang yang bisa membuat aku jatuh. Pasti aku jadi orang yang kuat dan tegar. Next dari KLLQQ.y. Apa tanggapan Cece sama bocil-bocil yang suka ngotot nanyain privacy? Kalau aku ya, ketika aku sudah aktifin kolom komen, itu hak mereka sih mau tanya apa ke aku atau leave comment seperti apa ke aku. Tapi aku sebagai omongannya public figure yang followersnya lumayan banyak, aku harus memilah-milah mana yang harus ditanggapi, mana yang nggak harus ditanggapi, mana yang sepatutnya aku harus masukin ke hati, mana yang nggak aku masukin ke hati. Jadi ketika ada kayak bocil-bocil mau nanyain tentang privacy, entah itu agama, ras atau keluarga, kalau aku nggak jawab kan sudah kan, maksudnya nggak perlu ditanggapi gitu loh. Nggak perlu sampai aku besar-besarkan, aku masukkan ke dalam hati tuh nggak perlu gitu. Kecuali kalau udah keterlaluan, mungkin kita bisa kasih tahu ke mereka jangan seperti itu. Tapi kalau untuk sampai kayak gimana-gimana gitu, enggak sih. Pertanyaan selanjutnya dari m.zaki. Kaiko kok baik banget sih bisa balasin komen orang satu-satu padahal yang komen itu ada ribuan lebih. Jujur ya guys, aku tuh ada waktu sendiri, biasanya subuh sih sekitar jam 2:30 sampai 3:30. Selama 1 jam penuh itu aku akan kayak scroll di kolom mention atau kolom komen. Aku bakal berusaha sih balasin satu-satu karena aku ingat aku di sini karena kalian, karena support kalian, karena kalian selalu dukung aku. Dan kayak aku merasa aku nggak boleh lupa sama kalian gitu. Kayak satu hal kecil yang aku lakukan ke kalian, yang kalian lakukan ke aku, itu juga berdampak gitu loh. Jadi kayak kenapa kalau aku bisa bikin kalian senang dengan cara reply komen kalian, kenapa aku harus gak melakukan itu? Toh ya cuma bales komen kan, gitu sih. Next ada pertanyaan dari QDEIIQ. Kak Iko, pas terkenal di TikTok perasaan kakak gimana? Senang atau biasa aja? Pas kakak awal-awal main TikTok, kakak dapet dukungan dari orang sekitar nggak? Kalau ditanyain seneng apa enggak, pasti seneng lah ya. Karena aku punya target di TikTok dan aku sudah berhasil mencapai itu. Dan kalau ditanya ada dukungan nggak dari orang-orang sekitar, jujur kalau dukungan sampai kayak gimana, awal-awal nggak ada sih. Karena aku cuma iseng-iseng dan kayak gimana ya, papaku dan mamaku pun melihat tuh kayak kok joget-joget gitu, latihan sampai subuh-subuh, bikin TikTok subuh gitu-gitu. Kayak lucu aja sih mereka liatnya. Tapi kalau larangan juga gak ada karena papa mamaku selalu support apa yang aku lakukan. Dan mungkin ada sih beberapa yang berusaha kayak menjatuhkan di belakang, bilang apa sih gak jelas main TikTok. Tapi ya udah, aku anggap angin berlalu aja, gak aku masukin ke dalam hati. Next question dari Stranger Weird __. Gimana cara menghadapi hate comment? Ini sih aku sering dapat pertanyaan seperti ini. Tapi ada satu hal yang kayak selalu aku tanamin dalam diriku sendiri. Aku ingat semua hal yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita, support sama kita, dan kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Jadi ketika ada seseorang yang leave hate comment, entah itu di manapun sosial media kamu,
kayak gimana ya, jangan terlalu dimasukin ke hati sih. Setidaknya kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Dan ingat nih paling penting, kita nggak minta makan sama dia, kita nggak minta sepeser apapun dari dia gitu loh. Jadi kayak kenapa kita harus merasa terbebani dengan hate comment-nya dia? Toh ya kita kebanyakan nggak kenal kan sama mereka. Mostly mereka tuh kayak fake account yang berusaha menjatuhkan kita gitu. Jadi gimana aja caranya kita tuh bisa membuktikan ke mereka kalau kita bisa jadi orang yang lebih baik, dan kita bisa membalas omongan mereka tuh dengan prestasi, bukan dengan kejahatan atau kata-kata yang jahat juga gitu. Next question dari Valerie.g.s, mau tanya dong Ce, kenapa Cece selalu tersenyum walaupun keadaan Cece lagi buruk, dan setiap Cece tersenyum kayak gak ada keadaan buruk yang Cece alami? Semoga dijawab ya Ce. Gini guys, ketika aku merasa ada sesuatu buruk terjadi di aku merasa aku gak perlu mengumbar-ngumbar ke kalian sih. Aku gak perlu nunjukin ke kalian kalau akunya lagi sedih atau apa yang lagi aku alami, tuh gak perlu nunjukin ke kalian, karena aku merasa sedih itu menular, dan aku gak mau orang yang aku sayang, termasuk kalian semua yang support aku, merasakan kesedihanku gitu loh. Jadi kayak lebih baik aku tunjukin ke kalian aku selalu bahagia, aku tersenyum. Toh ya kayak kebahagiaan itu juga menular kan. Aku pengen kalian bisa merasakan kebahagiaanku ini loh yang lagi aku tunjukin di depan kamera, di depan kalian, supaya kalian juga ikut bahagia. Next question dari Adipa WKWK, Kak Iko positive vibes banget, selalu ceria seperti gak ada masalah. Gimana ya Kak caranya supaya selalu bisa berpikir positif? Gini guys, semua orang tuh pasti ada masalah, termasuk aku, kamu, dan juga orang lain yang di luar sana. Cuma gini, kita sebagai manusia yang selalu dihampiri masalah kayak gitu, kita harus bisa mengambil hal positif dari segala masalah yang kita hadapi. Misal nih, kayak aku punya suatu masalah yang aku gak pernah hadapi sebelumnya. Aku punya dua pilihan, mengambil hal positif atau mengambil hal negatif. Tapi di sini kita harus mengambil hal yang positif. Kenapa? Kalau misalnya kita ambil hal negatif dari segala masalah yang kita hadapi, kita gak akan maju-maju. Kita akan terus meratapi masalah itu terus, dan kita jadi kayak gak ada kemajuan. Tapi kalau misalkan kita ambil hal positif dari suatu masalah atau segala masalah yang kita hadapi, kayak gimana ya? Aku jamin hidup kita tuh bisa menjadi lebih bahagia, terus bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Kenapa kok bisa? Misal nih ada orang yang mengalami masalah yang sama, tapi kita udah pernah mengalami hal tersebut. Kita bisa motivasi mereka, bilang kayak, udah jangan dipikirin, masalah kayak gini tuh pasti ada jalan keluarnya, bla 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 bla. Itu aja kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Dan yang pastinya kita nggak akan stuck di tempat yang sama. Kita akan terus berubah menjadi orang yang lebih baik karena kita belajar dari kesalahan. Dan ingat, pengalaman tuh gak bisa dibeli. Pengalaman kita dapat dari masalah yang pernah kita lalui. Jadi ingat, harus berpikir positif, buang segala hal yang negatif gitu. Next dari Abdillah Dede _ pernah kepikiran gak sih buat berhenti nge-TikTok? Kalau untuk sekarang tidak ada, karena TikTok masih ramai dipakai oleh generasi muda maupun generasi yang sudah tua. Jadi kayak aku bakal terus bikin konten di TikTok. Even sekarang aku lumayan fokus ke YouTube, mungkin tetap bakal ngepost tapi kayak berkurang videonya. Tapi aku usahain setiap hari bakal tetap ngepost, karena itu komitmen aku dari awal nge-TikTok gitu. Next ada pertanyaan dari VCNZA, kan sekarang Ci Aiko mulai nge-YouTube nih. Apa sih yang bikin Ci Aiko memutuskan nge-YouTube gitu? Jadi kayak memang sih dari dulu kan aku kepingin serius di dunia kayak sosial media ini. Aku kepingin terus nge-influence orang-orang, kayak menghibur orang-orang kayak gitu. Jadi kayak aku merasa di Instagram dan TikTok aja nggak cukup. Aku harus kayak istilahnya mengepakkan sayap lebih lebar gitu. Dan aku tertarik banget sih di platform YouTube karena sama-sama bikin video gitu kan, dan aku bisa ngomong-ngomong, sharing lebih banyak hal di sini karena durasinya juga nggak terbatas seperti di TikTok cuma 1 menit. Jadi ya disinilah aku mencoba merintis untuk YouTube. Next question, kakak udah boleh pacaran belum? Boleh lah, aku sudah besar sayang. Cuma paling orang tua aku selalu bilang jangan terlalu sayang sampai 100%, karena takutnya kalau udah putus nanti sedihnya berkelanjutan. Tapi ya gimana ya dijalanin aja sih. Kalau misalkan ada cowok datang serak ya pacaran, kalau nggak ada ya nggak keburu-buru sih, dibawa santai aja. Next question dari Elsa Bintang, kenangan yang paling nggak bisa dilupakan. Kalau misalkan kenangan yang nggak bisa dilupakan itu lebih ke momen dimana ketika aku susah, ketika orang-orang jauhin aku, ada orang yang
bertahan, mereka stay netral, nggak dengerin omongan orang lain, dan mereka support aku terus. Itu kayak bener-bener momen yang nggak bisa aku lupakan sih. Itu kayak tiap kali aku ingat-ingat selalu tersentuh banget gitu. Next question dari Takela _, Kak, kalau dikasih satu permintaan apa aja, Kak Aiko bakal minta apa? Aku minta kedua orang tua aku dikasih umur panjang. Karena gak tau kenapa ya guys, sometimes aku kayak takut sih telat bagiain orang tua, dan takut ada penyesalan gitu gak sempet bagiain orang tua. Jadi aku pengen minta umur orang tua aku dipanjangin aja, jadi aku masih bisa bekerja keras dan sempet bagiain orang tua aku. Next question dari Kang Somai, Kak Iko nge-TikTok itu karena gabut efek lockdown, apa emang udah nge-TikTok sebelum adanya pandemi? Jawabannya adalah aku nge-TikTok waktu pandemi COVID. Jadi kayak aku tuh ngerintis TikTok bener-bener buat konten ya, itu dari Maret akhir mungkin ya. Soalnya kayak awal-awal itu aku cuma download iseng doang, cuma buat kayak dance, ngepost di kayak Instagram gitu-gitu doang. Jadi kayak buat ketemu teman kita bikin TikTok. Tapi kalau bener-bener bikinin konten tuh Maret akhir atau awal April, aku juga rada lupa sih. Next question dari Alfrida Zebua, kalau dikasih pilihan bisa mengulang waktu lagi, ada tidak waktu yang pengen banget bisa diulang lagi? Penasaran? Ada sih, karena kita di hidup kita pasti ada penyesalan lah ya. Dan kalau misalkan bisa dipilih ada kata penyesalan apa tidak, pasti pilih yang enggak dong. Dan mungkin aku bakal lebih milih ngulang ke waktu dimana aku bisa memperbaiki kesalahanku gitu ya. Jadi pasti ada juga kesalahan yang dampaknya tuh sampai sekarang ada. Jadi aku pengen memperbaiki kesalahan itu sih. Next question dari Wahyu Rizwanda, perkataan netizen apa yang ngebuat Kak Aiko sedih banget? Please dipilih. Kalau sedih kayak gimana nggak ada ya sebenarnya. Cuma kayak yang paling nyakitin aku tuh ketika ada yang hina-hina orang tuaku gitu. Contoh biasanya kan kalian tahu kan papaku tuh naik kursi roda gitu-gitu, dan ada yang bilang, ih papanya nggak bisa jalan, ih papanya lumpuh gitu-gitu. Itu kayak sedih banget sih. I mean kayak kalau kalian nggak suka sama aku, hina aja aku kebal banget sih dihina gitu kan. Kayak udah biasa. Tapi kalau ada orang yang hina orang tuaku tuh aku merasa emang orang tuaku salah apa? Ya nggak sih? Kayak siapa anak yang terima orang tuanya dijelek-jelekin gitu. Dan yang paling parah tuh sampai doain semoga orang tuanya cepet gak ada. Ya secara bahasa halusnya kayak gitu. Sakit gak sih? Tapi ya gak apa-apa, aku gak masukin ke hati. Pertanyaan selanjutnya dari Iteno Denil, ayat Alkitab favorit apa dan kenapa? Jadi sebenarnya ayat Alkitab tuh banyak banget dan pasti banyak yang aku suka. Tapi yang paling relate dengan keadaanku yang sekarang gitu akhir-akhir ini tuh ada Matius 5 ayat 11 yang bunyinya itu kayak gini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi gimana ya guys, ketika posisi kita semakin tinggi, kalian pasti ngerasain kan banyak orang yang berusaha menjatuhkan dengan segala cara, entah itu dengan fitnahan, dengan kata-kata yang jahat, atau dengan apapun lah pokoknya yang kesannya tuh menyakitkan kita banget. Kadang aku sampai bertanya-tanya gitu, kenapa harus aku yang dijatuhkan seperti ini? Dan kadang aku merasa juga sebagai public figure tuh gak boleh sembarangan speak up kayak langsung menjatuhkan orang lain. Bisa dikira kita itu semena-mena menggunakan kekuatan kita yang punya banyak followers. Jadi kayak gimana ya, sometimes aku pengen speak up ke orang-orang yang berusaha menjatuhkan aku, entah bikin video yang gak bener tentang aku gitu. Tapi kayak gimana ya guys, aku juga merasa kasihan sih. I mean kalau aku speak up gitu pasti ada dampaknya juga ke mereka. Jadi aku lebih pilih diem sih biasanya, daripada aku harus speak up dan menyakiti orang lain gitu, aku gak mau. Jadi ya itu sih yang paling relate. Ayat ini tuh kayak menguatkan aku banget, ngasih tahu aku kayak nggak apa-apa, kayak aku tuh nggak perlu membuktikan kalau aku benar gitu. Asal di mata Tuhan dan aku sendiri tahu aku tuh tidak seperti itu cukup. Aku nggak perlu pembelaan dari orang lain, nggak perlu pengakuan dari orang lain kalau aku ini benar. Next question dari Daniel Huta Barat, Kak pernah nggak dihujat terus kakak sampai nangis? Pernah. Soalnya kadang kayak kata-katanya ada yang berlebihan terus kepikiran kayak gitu. Tapi itu kayak awal-awal sih, waktu masih pertama ngerintis karir, belum kebiasa dapet hate. Tapi kalau untuk sekarang enggak sih. Kebanyakan kalau ada komen hate gitu lucu aja. Kayak apa sih, nggak kenal tapi ngatain gitu. Sekarang lebih santai sih. Kalau dulu memang lebih sensitif karena tidak terbiasa. Kalau sekarang santai aja. Next question dari Army Modal Kota, Kak apa motivasi untuk kehidupan dan satu kata buat fans? Sebutan fans Aiko itu apa?
Kalau motivasi kehidupan, jangan pernah menyerah. Itu sih kata yang paling ngena banget. Dan jangan pikirin omongan orang lain. Selama kita tidak merugikan orang lain, gak apa-apa. Terus aja lakuin hal yang menurut kamu tuh benar dan kamu suka. Terus satu kata buat fans, apa ya, terima kasih sih. Soalnya tanpa kalian aku gak mungkin ada di sini. Dan aku bersyukur banget. Satu kata gak cukup, gak bisa. Pokoknya aku mau bilang terima kasih dan aku sayang banget sama kalian gitu. Sebutan fans Aiko itu apa? Aku nggak punya nama fans sih. Jadi kayak aku ngomong aja tim Aiko gitu, tim Iko. Tapi kalau kalian punya ide nama fansku apa, mau dinamain apa, boleh di kolom komen. Nanti kalian komen ya. Mungkin nanti bisa jadi usul buat nama fansku gitu. Jadi sekian pertanyaan-pertanyaan yang telah aku pilih dan aku jawab buat di video kali ini. Aku mohon maaf sekali kalau aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian semua yang masuk karena terlalu banyak. Dan semoga aja video ini bisa membuat kalian jauh lebih mengenal aku lagi. Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga di lain kesempatan aku bisa buat video Q&A kedua dan menjawab pertanyaan kalian lebih banyak lagi. See you on the next video.